Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Yana, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Mudah-mudahan hari Rabu, sekarang tanggal 8 ya? Iya, tanggal 8 Maret. 8 Maret 2023. Saya alhamdulillah tiba di SD Sindang Sari 6. Dan Bu Yana sebagai calon grup penggerak angkatan 7. Nah Bu Yana, ini dalam sebulan sekarang ya, apa kemajuan Bu Yana terhadap PGP ini? Kemajuan ya yang saya capai dalam program PGP khususnya dalam lingkungan kebersihan Bu ya. Artinya sudah hampir 80% anak-anak itu sudah membawa wadah dari rumah untuk mengurangi sampah plastik seperti itu Bu. Lalu saya pun membagi pembelajaran tentang berdiferensiasi, tentang KSE kepada guru-guru lainnya Bu. Seperti itu. Berarti alhamdulillah ya ada kemajuan-kemajuan gitu ya. Alhamdulillah. Ada perbedaan nggak antara sebelum jadi CGP dan sesudahnya sekarang? Sebelum jadi CGP mungkin perbedaannya dalam masalah mengajar. Saya jadi lebih tahu tentang cara mengajar berdiferensiasi dan juga tentang KSM, juga tentang budaya positif, cara membuat visi sudah saya sebarkan kepada yang lainnya. Wah, luar biasa ya, hebat banget Bu Yana, ternyata ada kemajuan yang signifikan ya. Pembelajaran di kelas juga ada perubahan. Ya, jadi ada perubahan ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, anak-anak itu sudah dibagi menjadi 3 kelompok Bu berdasarkan gaya belajarnya Bu. Ada yang auditory, ada yang visual dan kinestetik. Nah Bu Yana, pendampingan kali ini sebenarnya ada tujuannya ya, selain Bu Yana bisa istilahnya mengembangkan diri Bu Yana, mengembangkan diri guru lainnya gitu ya. Kita juga ingin merefleksikan gitu ya pelaksanaan dan juga evaluasi. Tetapi ada 3 hal dari tema pendampingan 3 kali ini ya. Yang utama temanya adalah pelaksanaan atau implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid gitu ya. Itu tema kita dari pendampingan 3. Tapi ada tiga hal untuk tujuan dari pendampingan kita. Yang pertama yang itu hasil umpan balik. Jadi kita akan membahas hasil umpan balik dari para guru, guru rekan kerja, dari kepala sekolah dan juga dari siswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ingin membahas tentang ini ya, metode Bagja itu pengembangan dan perubahan prakarsanya terhadap diri Bu Yana bagaimana. Kemudian tujuan yang ketiga dari pendampingan kita ini yang utama adalah KSE-nya itu loh gitu ya. KSE-nya gimana gitu. Nah, yang pertama kita bahas dulu ini ya Bu Yana, tentang umpan balik. Ini jangan lupa udah diupload ya? Sudah diupload Bu. Ya, alhamdulillah ya. Yang penting tidak dudet gitu ya. Nah, ingin saya bahas dari 3 unsur ini. Kan ada unsur kepala sekolah, ada unsur rekan kerja, guru, dan siswa. Bisa dijelaskan nggak bagaimana menurut 3 unsur ini terhadap kompetensi Bu Yana? Menurut mereka kira-kira kompetensi apa yang harus ditingkatkan atau apa kekurangan-kekurangan kompetensi yang dimiliki oleh Bu Yana? Dalam kekurangannya Bu, mungkin saya harus lebih banyak lagi berkolaborasi dengan guru-guru, lalu dengan kepala sekolah yang kebetulan di sini kan cuma saya Bu CGP-nya, jadi saya itu harus benar-benar optimal dalam berkolaborasi supaya guru-guru itu bisa mengembangkan yang namanya pembelajaran di IKM Bu ya. IKM itu adalah implementasi kurikulum merdeka Bu ya, seperti itu. Lalu di sini saya pun mulai mengembangkan tentang komunitas praktisi Bu. Jadi di komunitas praktisi ini saya dan kawan-kawan berkolaborasi untuk membahas tentang PMM Bu. Lalu dari PMM ini kita akan membahas bagaimana caranya kita menguploadkan sebuah aksi nyata dalam PMM. Itu sudah kita bahas bersama-sama dengan rekan guru
supaya kita dalam pembelajaran lebih berpihak kepada murid seperti itu. Terkait dari modul 1.2, masih ingat nggak Bu ya 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nah, yang saya maksud dari ini nih ya, dari umpan balik Bapak Kepala Sekolah terhadap kompetensi Bu Yana, kira-kira ada nggak yang harus ditingkatkan atau menurut Pak Kepala Sekolah ini kekurangannya Bu Yana apa? Gitu. Yang harus ditingkatkan mungkin Bu harus memotivasi rekan guru Bu ya untuk menumbuhkan budaya belajar yang berpihak kepada murid seperti itu. Lalu yang harus dilanjutkan adalah terus melanjutkan program cinta lingkungan agar tercipta karakter baik untuk murid seperti itu. Jadi intinya kalau saya ambil garis benang merahnya Ya. Merangkul gitu ya, merangkul atau mengaktifkan komunitas praktisinya gitu ya. Betul sekali Ibu. Ya baik, itu yang dari kepala sekolah. Kalau dari guru-guru nih, menurut para guru umpan balik dari guru ya? Ya, dari guru. Kan ada 5 orang rekan guru ya. Ini pada umumnya setelah dianalisis kekurangan atau kompetensi yang harus ditingkatkan itu apa? Kekurangan yang harus ditingkatkan itu Bu, saya mungkin harus selain berkolaborasi dengan rekan guru, saya pun harus bisa berkolaborasi dengan masyarakat, lalu dengan orang tua murid Bu, seperti itu. Contohnya dengan masyarakat seperti pedagang Bu ya, kan kita ini visinya adalah supaya lingkungan kita nyaman, bersih. Kita harus berkolaborasi juga dengan masyarakat yang berdagang di dekat sekolah Bu ya. Jadi kita harus mengadakan sebuah pertemuan dengan masyarakat agar bisa mendukung program-program sekolah seperti itu. Jadi perlu adanya kolaborasi gitu ya. Kolaborasi bukan hanya dengan rekan sejawat tetapi dengan masyarakat, dengan orang tua murid. Seperti kalau dengan orang tua murid, jadi orang tua itu mengingatkan anaknya untuk membawa misalkan wadah dari rumah agar program kami bisa tercapai. Luar biasa ya ini umpan baliknya. Kalau dari siswa itu analisanya gimana menurut siswa? Kalau dari siswa Bu, saya mungkin yang masih kurang mungkin Bu ya dalam pembelajaran, karena baru sekarang mungkin saya menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Artinya kalau waktu itu saya hanya menyuruh siswa untuk kerjakan ini, nanti Ibu nilai, tidak mengkelompokkan siswa. Tapi sekarang siswa lebih enjoy, lebih nyaman di dalam belajar karena kebutuhan mereka terpenuhi seperti itu. Luar biasa ya. Gimana perasaannya setelah dapat umpan balik dari 3 unsur ini? Setelah mendapat umpan balik dari ketiga unsur ini, saya merasa termotivasi untuk lebih baik lagi ke depannya. Nah, rencana Ibu apa kira-kira langkah ya ke depan untuk bisa meningkatkan kompetensi tersebut yang menurut 3 unsur ini masih kurang? Langkahnya saya akan mengadakan sebuah pertemuan Bu dengan masyarakat, dengan orang tua murid untuk membicarakan tentang visi misi kami. Jadi ada sosialisasi ya? Ada sosialisasi. Berarti yang dilibatkan adalah? Yang dilibatkan itu adalah rekan guru, orang tua murid, masyarakat. Luar biasa juga ya ini ya hasil umpan baliknya. Yang penting dari umpan balik ini Bu Yana merasa ada motivasi gitu ya untuk lebih baik lagi, berubah gitu, ada perubahan. Baik Bu Yana, kita ke yang KSE nih ya. KSE itu kan ada di modul 2.2. Jadi yang dipelajari di modul 2.2 itu apa? Yang dipelajari di modul 2.2 adalah tentang pembelajaran sosial dan emosional. Di sana kita sebagai seorang guru harus bisa berkolaboratif dengan semua, mau itu tenaga pendidikan, mau pendidiknya, maupun dengan anaknya sendiri atau muridnya Bu, supaya PSE itu bisa berjalan. Jadi apakah di kelas sudah diterapkan tentang modul ini?
Alhamdulillah Bu, sudah berjalan mungkin Bu, seperti ketika saya mungkin bertemu dengan anak, lalu anak memberikan sapaan kepada saya, artinya KSE ini sudah berjalan Bu, tetapi saya baru tahu bahwa ini termasuknya KSE, seperti itu. Sebenarnya sudah dilaksanakan. Sebetulnya sudah dilaksanakan, tetapi yang baru ini adalah tentang teknik stop Bu. Tadinya saya tidak pernah melaksanakan teknik stop. Ternyata teknik stop ini adalah membuat anak itu mempunyai kesadaran penuh Bu. Mindfulness artinya ya. Kesadaran penuh akan 5 KSE itu Bu. 5 KSE seperti adanya kesadaran diri, manajemen diri, lalu keterampilan berelasi, keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, seperti itu. Nah, dari rencana apa nih ya setelah mempelajari modul 2.2 ini, rencana-rencana Bu Yana terhadap implementasi KSE ini? Rencana saya Bu, selain saya implementasikan kepada murid, saya pun ingin mengimplementasikan kepada guru-guru lainnya Bu, supaya mereka lebih mengerti tentang KSE ini Bu, pembelajaran KSE ini, seperti itu. Jadi tentunya dituangkan di sini ya? Ya, di di RPP gitu ya. Tapi selama ini sebenarnya sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan Bu, seperti saya di kelas itu bukan menyuruh Bu ya, tapi anak sadar sendiri. Oh sekarang misalkan saya yang maju ke depan untuk berdoa Bu, tidak usah harus disuruh oleh kita. Jadi dia punya kesadaran sendiri. Saya bagian berdoa, saya memimpin doa, tidak usah kata saya silakan pimpin doa, silakan, tidak. Jadi anak itu sudah menyadari diri terhadap kewajibannya, ketika mau melakukan kegiatan apapun dia itu harus berdoa dulu. Berarti ada urutan yang kira-kira ada kesadaran dirinya, Iya. ada manajemen dirinya gitu ya. Betul. Dari 5 KSE itu apakah memang udah lengkap atau bagaimana? Sebetulnya belum lengkap Bu, yang belum lengkapnya itu di dalam keterampilan anak dalam berelasi, juga di dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu yang belumnya Bu. Saya belum terapkan gitu ya kepada anak, seperti itu, dan anak pun belum bisa menerapkan secara maksimal Bu, seperti itu. Ya, itu rencana yang luar biasa ya berarti ya. Tapi harapan apa nih yang Ibu Yana punya terhadap siswa gitu ya, dimana ternyata siswa itu bisa ya mengimplementasikan KSE ini gitu. Harapan saya sih Bu, ketika saya kan segala sesuatu itu harus sering Bu ya, sering kita tanamkan kepada anak. Insya Allah anak pun ketika sering akan menjadi sebuah kebiasaan Bu, tidak usah kita suruh kembali Ibu. Jadi saya sering kepada anak untuk mengingatkan anak Bu ya. Jadi anak pun akan tergugah hatinya untuk ini hal yang harus saya lakukan tanpa harus diperintah oleh seorang guru, seperti itu. Jadi harapannya adalah ketika ke depannya saya mempunyai harapan anak itu mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Bagus juga itu tentang harapan-harapan. Nah Bu Yana ingat nggak di Loka 2, Loka Karya 2 itu kita membahas apa ya? Di Loka Karya 2 kita membahas tentang visi prakasa perubahan dan juga tentang budaya positif. Nah, tentang perubahan pada diri kita ya, diri Bu Yana terutama. Kira-kira ada kesulitan nggak dalam hal melaksanakan visi? Apakah memang perubahan prakarsa yang Bu Yana lakukan itu udah mengikuti metode Bagja atau belum? Sebetulnya kalau berbicara tentang visinya sudah terlaksana sesuai dengan metode Bagja, sebetulnya masih ada Bu ya yang belum terlaksana, tetapi kita selalu berusaha dan selalu ingin berubah, seperti di dalam pembelajaran harus bernalar kritis Bu ya. Jadi kita selalu ingin merubah setiap metode pembelajaran kita supaya anak bisa mempunyai atau memiliki bernalar kritis Bu, seperti itu. Itu yang mungkin harus saya kembangkan kembali Bu, tentang metode-metode pembelajaran yang mungkin dapat menyenangkan bagi anak supaya anak bisa berpikir secara bernalar kritis. Tapi yang jelas metode bagiannya sudah dilaksanakan ya? Metode bagiannya sudah dilaksanakan Bu, tetapi masih banyak mungkin kekurangannya. Tetapi apakah ya kalau dihitung ya dari 0 sampai 100%, apakah memang perubahan prakarsa yang dilaksanakan Bu Yana ini sesuai dengan visi yang ingin dicapai?
Nah, kalau dinilai dari 0 sampai 70% mungkin baru 70% Bu. Belum mencapai Berarti maksimal. 30%-nya Ya, ini 30%-nya gitu ya. adalah tantangan untuk saya gitu. Kira-kira tantangannya apa sehingga baru mencapai 70% gitu? Tantangannya karena mungkin kita Bu, karakteristik murid yang berbeda-beda itu juga Bu ya yang menjadi tantangan untuk kita. Tidak bisa setiap pembelajaran itu bisa mencapai maksimal ketika murid-muridnya kesiapannya kurang misalkan. Lalu karakteristik dari keluarganya mungkin Bu ya, itu juga akan mempengaruhi dalam pembelajaran kan Bu ya, seperti itu. Berarti cenderung ke Murid lingkungan lingkungannya ya. internal dan eksternal Iya, ya. seperti Jadi itu. diri siswanya juga, Iya. juga lingkungannya juga. Ya, guru-guru mungkin harus lebih optimal lagi dalam memenuhi kebutuhan murid. Nah, Bu Yana sendiri untuk menjawab tantangan itu gitu ya, apa langkah-langkah Bu Yana untuk istilahnya dari perubahan prakarsa yang Bu Yana inginkan sesuai dengan visi yang dibuat gitu. Langkah-langkahnya itu Bu yang saya sudah bicarakan. Jadi saya dan teman-teman rekan sejawat pendidik itu harus lebih banyak berkolaborasi untuk menentukan sebuah metode untuk anak yang seperti ini, bagaimana nih metodenya, atau bagaimana kita memenuhi kebutuhannya untuk anak yang misalkan dalam lingkungannya anggaplah di keluarganya kurang atau bagaimana Bu. Kan di sini juga kami mengalami sebuah kesulitan Bu. Artinya anak dalam usia kelas 5 itu masih ada yang belum bisa baca Bu. Ternyata dilihat dari faktor ininya, ternyata orang tuanya terlalu membiarkan anak itu tidak saling. Harusnya kita harus saling berkolaborasi antara guru lalu orang tua seperti. Jadi supaya visi kita bisa terlaksana. Mudah-mudahan bisa tercapai ya dari langkah-langkah itu. Nah, terkait dengan pendampingan ya, menurut Bu Yana nih, apa hal yang menarik dari pendampingan sekarang dan sebelumnya? Hal yang menarik dari pendampingan sekarang dan sebelumnya, sekarang itu Bu saya karena ada pendampingan dari pengajar praktik, saya lebih terbuka untuk bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan saya Bu. Artinya ketika saya membuat pembelajaran KSE, Ibu memberikan sebuah motivasi untuk saya untuk bisa membenarkan ini loh yang benarnya seperti ini, harusnya seperti itu. Jadi Ibu itu pendampingan pengajar praktik itu sangat memotivasi saya karena banyak sekali wawasan-wawasan yang Ibu sampaikan kepada saya. Tapi yang menjadi alasan hal itu menarik apa tuh? Menariknya itu Bu, saya kan tadinya orangnya jarang ngobrol, tapi dengan Ibu itu saya lebih terbuka Bu. Tadinya tertutup, Iya, sekarang terbuka. seperti itu Bu. Tadinya saya kan orangnya yang jarang berkomunikasi, tetapi dengan Ibu saya merasa nyaman dalam berkomunikasi. Tapi dengan pendampingan yang udah ya, dari PI 1, PI 2 sampai sekarang PI 3, apa yang kira-kira harus dikembangkan lagi atau diperbaiki lagi, tapi apa juga yang sudah baik? Sebetulnya yang harus tidak ada yang harus diperbaiki Ibu, itu menurut saya sudah baik sekali. Selalu mengingatkan saya Bu ketika dalam mengerjakan tugas, selalu menanyakan tugas ini sudah dikerjakan belum. Ibu itu menurut saya Bu sangat sudah baik sekali. Tapi setidaknya ada loh, nggak mungkin 100% bulat utuh 100 gitu nilai, kalau dinilai gitu ya. Pendampingan itu pasti ada kekurangan-kekurangan lah gitu ya. Tapi mudah-mudahan ada peningkatan gitu ya. Tapi ada nggak hal yang oleh Bu Yana dibutuhkan nanti untuk pendampingan berikutnya, saya butuh ini loh gitu? Apa ya yang dibutuhkan mungkin apa ya? Saya itu butuh tentang bagaimana ini Bu, tentang di dalam RPP mengajarkan atau memberikan sebuah diferensiasi produk Bu. Bagaimana kalau apakah setiap diferensiasi strateginya itu harus sama Bu. Jadi saya kebingungan antara menyimpan sebuah strategi dalam pembelajaran Bu. Itu saja yang membuat saya bingung. Berarti coaching tentang RPP ya, gitu ya. Tentang RPP Bu. Berarti pendampingan lebih lanjut untuk rencana tindak lanjut pendampingan adalah coaching RPP. Betul sekali Bu. Selain itu ada?
Tidak ada Bu, jadi saya lebih ketakutan mana nih yang termasuk proses atau produknya, apakah dalam suatu RPP itu harus semuanya ada produk atau bagaimana Bu. Jadi saya ketika nanti akan mengembangkan sebuah RPP bukan hanya ini saja, apakah saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah harus semua dalam RPP itu ada produknya, diferensiasi produk, atau dari ketiga itu misalkan ada yang tidak ada pun tidak apa-apa seperti itu. Ya. Kita akan bahas RPP ya, tapi RPP ini kalau bisa nantilah sebelum di-upload gitu ya, saya revisi dulu gitu ya. Iya, baik. Saya revisi, saya umpan balik, bukan revisi lah, semacam umpan balik kira-kira mana yang kurang, mana yang harus ditambah, dan mana yang harus dikurangi gitu. Mungkin bisa dibahas sekilas sih karena ini RPP-nya udah ada gitu ya. Hebat sih Bu Yana udah menyediakan. Ini RPP yang diferensiasi dan ini RPP yang KSE. Sebenarnya ini bukan satuan terpisah. Oh iya, siap. Jadi yang sudah berdiferensiasi ditambahkan KSE gitu. Harusnya. Ya, seperti itu. Jadi ini kita kan belajar face to face ya, step by step. Apa yang udah dipelajari yang udah lama bukan berarti dilepas kan? Betul. Ini seolah-olah gitu loh. Ayo mah ada KSE beda dengan ini. Dua-duanya itu sinkron gitu, karena di kelas kita kan diferensiasinya masuk, KSE-nya masuk. Nah sekarang gini, saya mau nanya, menurut Bu Yana ini ada merasa beda nggak? Bedanya Bu dengan kurikulum dengan yang lainnya, di KSE ini di diferensiasi kita itu menjabarkan pemetaan Bu, ada pemetaan kebutuhan pembelajaran untuk siswa, baik itu dari kesiapan, dari minat, mungkin dari gaya belajarnya atau profil belajarnya seperti itu. Penguatan KSE-nya ini tampaknya memang ada 5 ya? Ada 4 Bu, keterampilan sosial. Terus ini yang ini tambahan kegiatan tambahan. Ini deskripsinya. Nah ini udah terlihat, tapi ini jadi hilang ya? Iya betul Bu. Kenapa jadi hilang gitu? Saya tadinya berpikir seperti ini Bu, pembelajaran berdiferensiasi ini sudah terlewat pembelajarannya, jadi saya bikin lagi RPP KSE Bu, seperti itu. Oh, maksudnya gini Bu ya. Jadi kan 2.1 pembelajaran berdiferensiasi udah dapat nih. Udah. Nah tinggal dilengkapi, betul nggak seperti itu nggak? Iya harus seperti itu Bu. Tapi saya berpikirnya oh berarti harus beda lagi nih pembelajaran KSE-nya karena berdiferensiasi topik ini sudah dipelajari, jadi saya harus mempelajari yang lainnya. Ini jauh dari rasa selera ya, maksudnya bukan berarti ini seleranya diferensiasi begini, ini nggak bisa berdiferensiasi, nggak juga. Jadi ini tetap berdiferensiasinya ada gitu. Jadi saya harus menuliskan kesiapannya lalu pemetaannya Bu ya, seperti itu. Jadi ini menurut Bu Yana kalau digabung yang ininya apakah hilang? Tidak hilang Bu. Ini kesiapan belajarnya, gaya belajarnya tidak akan hilang. Tapi ada nggak di sini? Iya tidak ada Bu. Terasa nggak bedanya? Terasa Bu. Jadi ini tetap ada atau tidak di sini? Harusnya tetap ada. Siap. Udah ya itu satu. Iya siap Bu. Satu ini jadi yang ini perasaan gampang ya kalau di laptop tinggal copas ya. Iya. Copas di sini. Karena muridnya sama kan? Muridnya sama Bu. Oke, nah sekarang kita ke kegiatan inti. Yang di CP ada 2 betul, tujuan ada 2 betul, tapi kita cek per kalimat ya nggak apa-apa ya. Siap Bu. Kalau di atas menganalisis, mengapa di sini membedakan Bu? Ketika menganalisis kan kita mengetahui dulu, misalkan anak itu sudah tahu belum pengertian hak dan kewajiban seperti itu. Tapi menurut Bu Yana, Acan Pak? Acan. Nah menurut Bu Yana, kalimat membedakan sama nggak dengan menganalisis? Menganalisis beda Bu. Bedanya apa Bu Yana? Ini kalau membedakan. Jadi kalau menurut saya Bu ya, menganalisis itu dari pengertiannya dulu, misalkan anak tahu nggak hak dan kewajiban, setelah itu dari contoh-contohnya gitu Bu. Kalau berdasarkan HKO ini C berapa Bu? Kalau menganalisis adalah C4. Tapi ini jatuh ke membedakan C berapa? Itu C2. Iya. Berarti tujuannya sama dengan CP nggak? Tidak, jadi harus diganti. Betul. Gimana Bu?
Siap. Punten ya Bu ya, Tidak maaf apa-apa, ya. Bu. Dikoreksi itu adalah untuk membangun. Ya, kalau kalimat di sini bisa sama atau beda? Berarti saya harus kalau ininya Bu ke C disamakan ke C2 bagaimana? Bisa. Bisa. Siap. Betul sekali. Jadi ini jatuh ya. Iya. Kalau membedakan, kalau CP-nya menganalisis, maka tujuannya jangan membedakan. Iya, Berarti siap. apa? Iya. Menganalisis lagi bisa. Oh, siap. Siap, Bu. Oke, kita ke nomor 2 kan sama ya. Iya. Menyajikan hasil analisis, berarti hasil analisis CP1. Iya. Tujuan yang ini menceritakan. Sama atau beda? Beda. Bedanya Tahap apa? ininya C4, ini C2 gitu. Jadi mengolah tujuan itu tidak segampang Betul. gitu ya. Intinya apakah sama CP ini dengan ini gitu. Jadi intinya tujuan itu kan kita merujuk ke Capaian. Kalau capaian menganalisis, ini pun harus Menganalisis. nah gitu. Kalau membedakan berarti ininya harus diganti. Iya. Berarti karena CP-nya udah dari sana. Iya, kompetisi dasar ya. Iya. Ya. Jadi ya kita mengacu ke CP kan gitu. Jadi tujuannya yang dirubah mungkin ya, yang Betul direvisi. sekali. Karena tujuan itu kan kita ke kelas gitu ya. Kita cek dulu tujuan. Ini dua-duanya kita sesuaikan dengan CP. Maaf ya. Tidak apa-apa, Bu. Tenang saja. Ini supaya koreksinya ingat perlu dilingkari atau Tidak usah, Bu. Ingat. Tidak usah, siap. Insya Allah ingat. Ingat ya. Nah ini udah pas, betul. Ada kesadaran diri, manajemen diri, terus di sini manajemen diri. Cuma di kegiatan inti terasa nggak ada yang kurangnya? Ada, Bu. Ada Saya yang tidak hilang nih. mencantumkan. Ini Tidak nih. ya. Iya. Diferensiasi prosesnya, kontennya, Kontennya, dan iya. juga waduh. Dan jangan sampai disamakan antara konten dengan proses seolah sama, padahal beda ya. Beda. Kalau konten itu kalau menurut saya Bu ya, medianya Bu ya, yang bisa menunjang anak supaya lebih mengerti tentang pembelajaran yang akan disampaikan. Kalau Itu. proses, Kalau proses itu dalam misalkan anak dibagi kelompok, prosesnya kita lihat. ini RPP sudah bagus. Iya. Tinggal yang diferensiasinya tepat aja ya. Siap. Klik gitu. Siap. Dengan itu diganti tujuan Nah, pembelajaran. tujuannya harus sama dengan CP. Siap. Kemudian ke sini penilaian. Saya cek ke penilaian sekarang. Penilaian unjuk kerja gitu seperti itu. Cuma kalimatnya di sini harus dijelaskan dulu, misalnya gini. Nggak langsung format seperti ini ya. Oh iya. Terasa nggak bedanya kalau ada Harus ada penjelasan? Iya, panduan? penilaian. Nah, Misalkan nilai pengetahuan dalam apa? nah, Nilai keterampilan gitu Bu ya. iya betul. Ini kan penilaiannya ada berapa? Ada sikap, sikap, unjuk kerja, dan pengamatan. Yang terasa beda apanya ya di sini? Yang nggak ada panduan bahwa penilai itu di kelas Bu Yana itu akan begini. Iya, Ini langsung rubrik langsung seperti itu. Jadi apa yang terasa beda? Harusnya ada penilaian, misalkan nilai sikapnya, misalkan dari observasi atau jurnal, ya. Kalau nilai keterampilannya dari unjuk kerja dan pengamatan. Lalu untuk nilai pengetahuannya dari nilai bukan nilai tes formatif seperti itu. Nah, lampirannya berarti LKPD ya. Ya. Si LKPD mah disesuaikan dengan tujuan pasti. Siap. Udah lengkap kok kalau RPP. Saya Diganti. kembalikan. Siap. Tidak saya ambil Ya. RPP-nya, saya Tidak kembalikan. Tinggal direvisi yang sesuai umpan balik. Siap. Alhamdulillah ya, mungkin sebenarnya pendampingan 3 kurang lebih seperti itu ya Bu. Mudah-mudahan Ibu bisa menerima Pastinya menerima masukan-masukan gitu ya. Tapi nanti di RTL gitu nanti akan lebih jeli lagi tentang produk mungkin ya. Iya, Ibu mintanya kebutuhannya adalah RPP tentang produk. Tentang strategi berdiferensiasinya. Terima kasih ya Ibu ya untuk hari Sama-sama. ini.